Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelas biologi D ingin mempresentasikan materi kami mengenai keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Materi yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian. Yang kedua ada peran guru dalam pembelajaran kelompok kecil dan perorangan. Ketiga, karakteristik mengajar kelompok kecil dan perorangan. Komponen-komponen keterampilan, syarat-syarat yang harus dipenuhi agar pengajaran kelompok kecil dan perorangan dapat terwujud. Kemudian selanjutnya pola penggunaan pengajaran kelompok kecil dan perorangan dalam kelas, dan yang terakhir kelebihan dan kekurangan dari mengajar kelompok kecil dan perorangan. Materi selanjutnya akan dibahas oleh pemateri. Langsung saja. Yang pertama ada pengertian keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Pertama ada keterampilan mengajar kelompok kecil adalah kemampuan guru dalam membimbing murid dalam belajar secara kelompok dengan jumlah berkisar 3 sampai 5 atau 8 orang dalam setiap kelompoknya. Yang kedua, keterampilan dalam mengajar perorangan adalah kemampuan guru dalam membimbing murid dalam belajar secara individual, terutama bagi siswa mengalami kesulitan belajar atau bermasalah. Yang selanjutnya ada pengelompokan anak didik dalam proses interaksi. Edukatif merupakan pembentukan organisasi dalam pengajaran. Nah, di dalam pembentukan organisasi dalam pengajaran ini ada 3 cara pengelompokan yang dapat dilakukan. Yang pertama, atas dasar tugas-tugas khusus. Kemudian yang kedua, atas dasar dinamika proses kelompok di antara anak didik. Yang ketiga, atas dasar pengalaman pembentukan kelompok yang dilakukan oleh guru dengan anak didik sebagai kelompok kerja. Selanjutnya ada keterampilan mengajar kelompok kecil dapat dilakukan dengan yang pertama, mengembangkan keterampilan dalam mengorganisasikan dengan memberikan motivasi dan membuat variasi dalam pemberian tugas. Kemudian yang kedua, membimbing dan memudahkan belajar yang mencakup penguatan, proses awal, supervisi, dan interaksi pembelajaran. Yang ketiga, ada perencanaan penggunaan ruangan. Yang selanjutnya, pemberian tugas yang jelas dan menantang dan menarik. Selanjutnya, ada peran guru dalam pembelajaran kelompok kecil dan perorangan. Yang pertama, sebagai organisator kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang kedua, sebagai sumber informasi bagi siswa. Yang ketiga, sebagai pendorong bagi siswa untuk belajar. Kemudian yang keempat, ada orang yang mendiagnosa kesulitan siswa serta memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan siswanya. Selanjutnya, sebagai penyedia materi dan keterampilan belajar bagi siswa. Kemudian yang keenam, turut berperan dalam kelompok. Nah, ada lagi ciri-ciri mengajar kelompok kecil dan perorangan. Yang pertama, mempunyai keanggotaan yang jelas. Kemudian yang kedua, ada kesadaran kelompok. Yang ketiga, mempunyai tujuan yang sama. Yang keempat, saling bergantung dalam memenuhi kebutuhan. Yang kelima, ada interaksi dan komunikasi antara anggota. Kemudian yang keenam, ada tindakan bersama. Selanjutnya, hubungan yang akrab atau guru dengan siswa, siswa ke guru dan siswa dengan siswa. Kemudian yang ke-8, siswa melakukan kegiatan pembelajaran siswa dengan cara dan kecepatan masing-masing. Kemudian yang ke-9, guru melakukan hubungan terhadap siswa sesuai dengan reaksi yang dimilikinya. Kemudian yang ke-10, siswa sejak awal pembelajaran dilibatkan dalam tujuan, yaitu materi yang dipelajari maupun proses pembelajaran yang harus dilakukannya. Kemudian ada komponen-komponen keterampilan. Yang pertama, keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi. Keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi. Pertama, kita harus menunjukkan kehangatan dan kepekaan terhadap kebutuhan dan perilaku siswa. Kemudian yang kedua, mendengar dengan penuh rasa simpati gagasan yang dikemukakan oleh siswa. Kemudian yang ketiga, kita merespon secara positif pendapat siswa. Yang ketiga, merespon secara positif pendapat siswa. Kemudian yang keempat, kita membangun hubungan rasa saling mempercayai. Kemudian yang kelima, menunjukkan kesepakatan untuk membantu siswa. Kita menunjukkan kesediaan untuk menerima peran siswa dengan penuh pengertian. Kemudian yang keenam, berusaha mengendalikan situasi agar siswa merasa aman, terbantu dari mampu menemukan pemecahan masalah yang dihadapi. Kemudian yang kedua, keterampilan mengorganisasi. Nah, dalam keterampilan mengorganisasi, yang pertama kita harus memberikan orientasi umum tentang tujuan dan tugas yang akan ditunjukkan. Kemudian yang kedua, memvariasikan kegiatan yang mencakup penyediaan ruangan, peralatan, dan cara melaksanakannya. Kemudian yang ketiga, membentuk kelompok yang tepat. Kemudian yang ada lagi keempat, mengorganisasikan kegiatan. Nah, selanjutnya membagi perhatian kepada berbagai tugas dan kebutuhan siswanya. Yang terakhir, mengakhiri kegiatan dengan laporan hasil yang dicapai oleh siswa.
Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Erlangga. Selanjutnya adalah keterampilan membimbing dan memudahkan belajar. Itu ada 4 poin. Poin yang pertama itu memberikan penguatan yang merupakan dorongan tertinggi bagi siswa untuk maju. Selanjutnya poin yang kedua ada mengembangkan supervisi proses awal sikap tanggung jawab guru terhadap siswa baik individu maupun kelompok. Poin yang ketiga yaitu mengadakan supervisi lebih lanjut yang khususnya untuk memusatkan perhatian pada penekanan dan pemberian berurutan ketika kegiatan berlangsung. Nah, poin yang keempat yaitu mengadakan supervisi pemaduan yang tentunya memusatkan perhatian pada penilaian dan pencapaian siswa. Selanjutnya adalah keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar, membantu siswa menetapkan tujuan pembelajaran dan menstimulasi siswa untuk mencapai tujuan, merencanakan kegiatan bersama siswa yang mencakup kriteria keberhasilan, langkah-langkah kerja, waktu, serta kondisi pembelajaran. Bertindak dan berperan sebagai penasehat bagi siswa bila diperlukan, membantu siswa menilai pencapaian dan kemajuannya sendiri. Selanjutnya, keterampilan belajar perseorangan. Hakikat pembelajaran perseorangan adalah terjadinya hubungan interpersonal antara guru dengan siswa dan juga siswa dengan siswa. Siswa belajar sesuai dengan kecepatan dan kemampuannya masing-masing. Siswa mendapatkan bantuan dari guru dengan kebutuhannya dan siswa dilibatkan dalam perencanaan kegiatan pembelajaran. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar pembelajaran kelompok kecil dan pengajaran dapat terwujud itu ada 5 poin. Nah, yang pertama ada hubungan yang sehat dan akrab antara guru dengan siswa. Lalu siswa belajar dengan kecepatan, kemampuan, cara, dan minatnya sendiri. Lalu yang ketiga, siswa mendapatkan bantuan sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya, siswa dilibatkan dalam perencanaan belajar. Dan yang terakhir, guru dapat memainkan sebagai peran. Selanjutnya yaitu materi pola penggunaan pengajaran kelompok kecil dan perorangan. Yang pertama yaitu adanya kelas besar, kelompok kecil ditambah perorangan, kemudian kelas besar lagi. Maksudnya dalam pola ini mengajar di kelas ini dimulai dengan pertemuan klasik atau kelas besar untuk memberikan informasi umum yang diperlukan siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Informasi yang diberikan yaitu pokok bahasan yang akan dipelajari, tugas-tugas yang akan dikerjakan, kemudian langkah-langkah menyelesaikannya, dan terakhir informasi yang lain diterapkan. Setelah itu siswa akan diberikan kesempatan untuk memilih kegiatan dengan bekerja kelompok atau perorangan. Setelah itu siswa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dalam kelompok kecil atau perorangan. Kegiatan belajar mengajar berikutnya adalah mengikuti pertemuan klasik kembali untuk melaporkan tugas-tugas yang telah mereka kerjakan. Kedua, kelas besar, kelompok kecil ditambah kelompok kecil, kemudian kelas besar. Dalam pola ini siswa mengikuti penjelasan secara klasik mengenai pokok-pokok pembahasan yang akan dipelajari, tugas-tugas yang akan dikerjakan, serta langkah-langkah melaksanakan tugas tersebut. Kemudian siswa diminta untuk bekerja dalam kelompok-kelompok kecil dalam pengerjaan tugas tersebut. Kemudian siswa akan melaporkan hasil-hasil yang telah diperoleh dari pengetahuan dalam kelompok kecil dalam kelas tersebut, atau siswa akan melaporkan secara klasikal dalam kelas besar. Yang ketiga yaitu kelas besar, perorangan, kelompok kecil, kemudian kelas besar. Maksudnya dalam pola pertemuan ini diawali dengan penjelasan umum mengenai materi pelajaran yang akan dipelajari serta tugas-tugas yang akan dikerjakan. Setelah mengikuti penjelasan umum, maka siswa akan langsung mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru secara perorangan. Setelah itu, siswa akan diminta untuk bergabung dalam kelompok kecil untuk membahas hasil yang telah diperoleh dalam bekerja perorangan untuk didiskusikan bersama dalam kelompok kecil tersebut. Nah, setelah itu yang terakhir ada kelas besar, perorangan, dan perorangan, kemudian kelas besar. Untuk proses belajar ini dimulai dengan pemberian penjelasan umum kepada siswa mengenai materi yang akan dipelajari serta tugas-tugas yang dikerjakan. Setelah itu siswa akan diminta bekerja secara perorangan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru tersebut. Dan setelah itu siswa akan melaporkan pekerjaannya di kelas secara kelas besar atau secara klasikal. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dalam mengajar kelompok dan perorangan. Untuk kelebihannya sendiri, dalam proses mengajar ini memungkinkan penyerapan pelajaran pada setiap siswa dapat lebih maksimal. Yang kedua, guru akan lebih mudah melakukan pendekatan pada setiap masing-masing siswa sehingga guru dapat memahami karakter masing-masing dari siswa tersebut. Untuk kekurangannya sendiri itu ada 3. Yang pertama, untuk pengembangan informasinya biasanya kurang luas karena keterbatasan siswa. Kemudian 2, kurangnya motivasi siswa dalam bersaing karena adanya variasi karakter siswa yang terbatas, dan yang terakhir adanya kurangnya jiwa sosial pada siswa.
Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, dan terima kasih. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat, Bu. Hadir semua ya pertemuan hari ini. Sehat, Bu. Iya. Iya, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, baiknya kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi pembahasan yang kemarin, yaitu membahas tentang bioteknologi konvensional. Oke, Ibu share screen ya. Udah kelihatan belum ya? Udah, Bu. Sudah, Bu. Udah, langsung aja ya. Bioteknologi konvensional. Gimana, udah ada yang tahu belum nih bioteknologi konvensional itu apa? Belum, Bu. Oh ya, kalau gitu kita langsung bahas aja untuk mempersingkat waktu ya. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang mengandalkan jasa mikroba untuk menghasilkan produk baru lain yang sesuai dengan kebutuhan manusia melalui proses fermentasi. Kemudian, ciri-ciri dari bioteknologi konvensional sendiri, yang pertama itu menggunakan produk yang dibuat langsung dari organisme atau mikroorganisme dalam bentuk senyawa kimia tertentu. Kemudian, dalam bioteknologi konvensional juga, biasanya memanfaatkan mikroorganisme kan, seperti bakteri dan jamur. Untuk peralatannya sendiri itu sangat sederhana. Kemudian jumlah produk yang diproduksi juga itu hanya bisa diproduksi dalam jumlah kecil dan belum bisa jumlah besar. Biasanya prosesnya juga relatif tidak steril sehingga untuk hasilnya itu kurang terjamin kualitasnya. Selanjutnya, contoh produk bioteknologi sendiri ada pembuatan yogurt, tempe, nata de coco, pembuatan kecap dan tape. Yogurt ini menggunakan bahan dasar yang sama dengan pembuatan keju, yaitu susu. Dan biasanya menggunakan bakteri asam laktat dari jenis Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Selanjutnya ada produk tempe yang sering kita makan ya tiap hari ini ya. Ternyata dia dari bioteknologi konvensional. Jadi tempe ini terbuat dari bahan dasar kedelai yang dimasak dengan direbus dan menggunakan bantuan jamur Rhizopus stoloniferus atau ragi tempe. Selanjutnya ada nata de coco nih. Nata de coco ini dibuat dengan bahan dasar air kelapa yang diberi bakteri Lactobacillus. Selanjutnya ada kecap juga sama, dia menggunakan bantuan jamur Aspergillus wenti. Selanjutnya ada tape dibantu oleh ragi atau Saccharomyces cerevisiae. Selanjutnya, setelah kita mengetahui produk-produk apa aja dari bioteknologi, kita harus tahu juga nih, ternyata banyak manfaat dari bioteknologi konvensional. Yang pertama, menciptakan sumber makanan baru seperti yang tadi Ibu udah jelaskan ya. Ada nata de coco, tadi ada tempe juga, ada tape, ada kecap. Kemudian, manfaat yang kedua itu bisa meningkatkan pendapatan per kapita. Dan secara tidak langsung dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Karena bioteknologi konvensional sederhana, jadi tidak memerlukan banyak biaya, jadi dia bisa untuk diproduksi langsung ya oleh orang-orang sehingga bisa meningkatkan pendapatan per kapita atau perekonomian masyarakat. Selain ada manfaat tadi, kita juga harus tahu kelebihan dan kekurangannya nih. Yang kelebihannya itu teknologi relatif sederhana, penciptaan sumber makanan baru seperti nata de coco tadi, kemudian secara tidak langsung meningkatkan ekonomi masyarakat karena tadi kan bioteknologi konvensional ini selain biayanya murah atau tidak banyak dan dia mudah ya untuk dipraktekkan atau dibuat. Kemudian efek jangka panjang sudah dikenal karena sistemnya sudah mapan. Kekurangannya itu yaitu pertama tidak mungkin mengatasi masalah ketidakcocokan genetik, kemudian peningkatan sifat genetik tidak langsung, masalah tidak bisa diprediksi, kemudian produksi varietas baru membutuhkan waktu yang relatif lama, dan hambatan alami dalam sistem pertanian seperti hama itu tidak bisa diatasi. Oke, itu aja yang bisa Ibu sampaikan materinya dan semoga kalian bisa paham. Dan ini ada tugas individu yaitu membuat rangkuman bioteknologi konvensional itu dikerjakan di pertemuan selanjutnya, dikumpul di pertemuan selanjutnya. Dan yang kedua, coba review kembali materi bioteknologi konvensional yang telah Ibu jelaskan tadi dengan versi kalian, dan Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk kalian menyiapkan, dan setelah ini nanti Ibu mau kalian mereview satu persatu. Oke? Dimulai dari sekarang ya anak-anak. Baik, Bu.
Oke anak-anak, udah 5 menit ya. Siapa nih yang mau menjelaskan terlebih dahulu, yang mau mereview kembali dengan versi kalian nih yang lebih sederhana tentang bioteknologi konvensional? Yuk, siapa nih? Dapat nilai plus ya. Novi kayaknya mau nyoba duluan ya Noviani ya. Takut salah, Bu. Enggak nah, bisa dicoba aja ya. Yuk Novi coba, Novi duluan nih. Tadi kan itu menjelaskan tentang bioteknologi. Nah, ya, salah dengan Bioteknologi adalah ilmu adalah ilmu yang dilakukan oleh manusia tertentu. Terus sampai dari bioteknologi terus nanti itu ada ada data, terus terus regional dapat meningkatkan udah itu Bu. Iya, bagus banget Novi. Oke, selanjutnya setelah Noviani, kayaknya kelihatannya muka-mukanya udah siap ini. Rini Larasati kayaknya udah siap ini hari ini ya. Coba Rini, coba jelaskan bioteknologi konvensional menurut versi kamu nih. Coba gimana? Jadi bioteknologi konvensional itu, Bu, bioteknologi yang mengandalkan jasa mikroba. Nah, contohnya itu ada kecap, yogurt. Manfaatnya itu menciptakan sumber makanan baru. Nah, contohnya itu seperti air kelapa. Air kelapa itu bisa dibuat menjadi nata de coco. Nah, terus manfaatnya itu ada bisa meningkatkan pendapatan per kapita. Nah, terus secara tidak langsung dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan penggunaan alat dan bahannya itu mudah didapat lah. Ya, bagus Rini. Bagus ya Rini, Novi juga bagus, ini juga bagus. Selanjutnya, oke, Anissa Dila udah raise hand dia tadi ya, ternyata nggak terlihat. Yuk, Anissa Dila. Menurut saya ya Bu ya, bioteknologi konvensional itu bioteknologi karena dia masih menggunakan alat-alat peralatan yang masih sederhana. Konvensional itu ada tempe, ada tahu, ada tempe, ada kecap, ada nata de coco dan lain sebagainya untuk manfaat membuat makanan baru. Karena contohnya tadi ada air kelapa bisa dibuat ke nata de coco, kemudian bisa menambah pendapatan per kapita dari masyarakat. Itu Bu. Oke, jawaban Dila juga benar. Terus sekarang, oke Gia boleh Gia. Yuk Gia, tolong jelaskan menurut Gia nih, versi Gia gimana nih bioteknologi konvensional menurut Gia? Baik Bu, jadi bioteknologi itu ilmu yang mempelajari biologi yang kemudian diadaptasi oleh manusia dengan tujuan tertentu. Lalu ada beberapa yang diciptakan oleh bioteknologi, salah satunya tempe. Untuk manfaatnya sendiri, bioteknologi mampu mendongkrak perekonomian masyarakat Bu. Ada lagi Gia? Cukup Bu. Oke, terima kasih Gia. Terima kasih yang lain juga. Masih ada satu lagi ya belum ya? Yuk, Martia masih terhubung Martia? Ya Bu. Gimana Martia? Menurut Martia, coba Martia jelaskan nih. Ya, teknologi konvensional itu adalah bioteknologi yang mengandalkan jasa mikroba untuk menghasilkan produk baru. Contohnya itu seperti yogurt, tempe, dengan ciri-ciri jumlah produk yang terdapat pasti kan ada terdapat sebagian dari keuntungan sih Bu. Yang pertama adalah kelebihan biologi konvensional ini dengan kelebihan yaitu teknologi ini relatif sederhana. Terus yang kedua penciptaan sumber makanan baru seperti air kelapa itu kan bisa dengan genetika. Yang kedua peningkatan sifat genetik itu tidak langsung. Itu Bu yang dapat saya pahami dari pengertian bioteknologi konvensional. Terima kasih. Sama-sama Martia. Jawabannya semua benar banget ya semuanya.
sudah bisa mereview dengan baik dan sudah menyimak dengan baik materi bioteknologi konvensional. Jadi bulan sekali lagi bioteknologi konvensional ini mengandalkan jasa mikroba ya untuk menghasilkan produk baru, mikroorganisme yang dipakai tadi bakteri dan jamur. Untuk contoh produknya itu tadi udah ada nata koko, tempe, kecap, tape ya. Kemudian kelebihannya itu dia selain dia relatif mudah, dia juga peralatan yang nggak sulit ya. Dan untuk kelebihan sendiri bisa untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Oke, mungkin ini aja yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk tugasnya. Kita akhiri pembelajaran bioteknologi konvensional ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Baik, terima kasih untuk semuanya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin sore Ibu udah ngirim PPT untuk materi hari ini. Jadi silakan sekarang dibuka bukunya dan dibuka handphonenya masing-masing. Buka grup WhatsApp-nya ya, karena Ibu udah nge-share materinya di situ. Silakan dibuka. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang bioteknologi. Udah ada yang baca PPT dari Ibu? Jangan-jangan belum ada yang buka sama sekali. Ya udah nggak apa-apa. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang bioteknologi. Jadi bioteknologi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama bioteknologi konvensional atau tradisional, dan yang kedua adalah bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional, tolong fokus ya semuanya. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang mengandalkan jasa mikroba untuk menghasilkan produk baru atau produk yang lain yang sesuai dengan kebutuhan manusia melalui proses fermentasi. Dari pengertian ini, kira-kira apa contoh dari bioteknologi konvensional ini? Siska udah tahu? Udah tahu. Mungkin udah tahu? Udah tahu. Jadi belum ada yang tahu? Iya, sama sekali. Belum ada yang baca? Belum. Ya udah, jadi contoh dari bioteknologi konvensional itu ada yogurt, terus ada tempe, ada nata de coco. Tempe kira-kira masuk nggak? Masuk. Pinter. Ibu kasih jempol buat Ikan. Tepuk tangan dong. Nah, terus manfaat dari bioteknologi konvensional itu yang pertama menciptakan sumber makanan baru seperti air kelapa. Air kelapa itu kan tadi diolah menjadi nata de coco yang awalnya hanya air kelapa biasa, kemudian diolah dimanfaatkan menjadi nata de coco. Seperti tempe tadi awalnya kan dia kacang kedelai, kemudian diolah menjadi tempe. Kemudian kelebihan dari bioteknologi konvensional itu yang pertama dapat meningkatkan pendapatan per kapita. Iya dong, tentunya dong. Kayak misalkan kedelai tadi hanya kedelai doang, ya harganya hanya berapa ya, murah gitu kan. Tapi kalau misalkan udah diolah menjadi tempe, itu kan dapat meningkatkan pendapatan per kapita. Terus juga teknologi ini relatif sederhana. Penciptaan sumber makanan baru tadi ya, seperti air kelapa bisa diubah menjadi nata de coco, kedelai bisa diubah menjadi tempe. Secara tidak langsung dapat meningkatkan ekonomi. Tadi sudah dijelaskan. Kemudian efek jangka panjang sudah dikenal karena sistemnya sudah mapan. Nah, kekurangan dari bioteknologi konvensional ini tidak mungkin mengatasi masalah ketidakcocokan genetik. Itu yang pertama kekurangannya. Lalu yang kedua, peningkatan sifat genetik tidak langsung. Hasilnya tidak bisa diprediksi. Produksi varietas baru membutuhkan waktu yang relatif lama. Hambatan alami dalam sistem pertanian seperti hama tidak bisa diatasi. Oh iya, bioteknologi itu sebagai bukan hanya dimanfaatkan sebagai bahan makanan doang ya, maksudnya kayak tadi kan air kelapa diubah menjadi nata de coco, bukan hanya itu aja manfaatnya, bisa juga di bidang pertanian. Bidang pertanian itu kayak hidroponik itu juga termasuk memanfaatkan bioteknologi konvensional atau tradisional. Nah, kemudian silakan buka PPT yang kedua, itu bioteknologi modern. Sudah dibuka semua? Sudah, Ibu. Bioteknologi modern. Ada yang bisa menjelaskan? Jangan-jangan belum baca juga ya. Selanjutnya langsung ya, Ibu jelaskan langsung. Perkembangan bioteknologi modern dimulai sejak ditemukannya struktur helix ganda DNA dan teknologi rekombinan DNA pada awal tahun 1950-an. Bioteknologi modern didasarkan oleh beberapa ilmu biologi, yaitu mikrobiologi, genetika, dan biokimia, yaitu sekilas tentang perkembangan bioteknologi modern ya. Terus di sini ada pengertian bioteknologi modern. Bioteknologi modern adalah bioteknologi yang menggunakan teknologi modern yang melibatkan rekayasa genetik dan menggunakan hasil penelitian ilmiah dan peralatan yang sudah modern. Kalau konvensional itu tadi alat yang digunakan itu masih tradisional, misalnya tradisional, sedangkan yang modern ini dia udah menggunakan teknologi yang lebih modern. Contoh dari bioteknologi modern ini ada kultur jaringan, rekayasa genetik, dan kloning. Nah, yang pertama itu ada kultur jaringan.
menggunakan bagian tumbuhan seperti kuncup tunas, embrio, sel sari, dan kuncup bunga sebagai eksplan karena jaringan sel pada bagian-bagian ini memiliki tingkat pembelahan sel yang tinggi dan menghasilkan hormon pengaturan pertumbuhan yang dibutuhkan alam seperti auksin dan sitokinin. Manfaat dari kultur jaringan ini dapat melestarikan sifat tanaman induk, lalu menghasilkan tanaman yang memiliki sifat seragam, lalu memperbanyak tanaman baru dengan jumlah yang banyak dan waktu yang relatif cepat biasanya. Lalu yang kedua ini ada rekayasa genetik. Rekayasa genetik adalah manipulasi DNA secara manual untuk mengubah karakteristik suatu organisme dengan menggunakan bioteknologi. Rekayasa genetik merupakan metode yang memanipulasi genetik suatu organisme dengan cara menambahkan atau mengurangi gennya sehingga memiliki sifat sesuai dengan yang diharapkan. Contoh dari rekayasa genetik itu ada golden rice, itu tanaman transgenik, ya dia masuk ke ini rekayasa genetik. Terus ada juga hewan transgenik juga, contohnya itu ada babi, sapi, domba, dan kambing. Ada hibridoma fungsi sel. Terus produk hasil rekayasa genetik ini dalam bidang farmasi itu menghasilkan protein, vaksin, dan antibiotik. Hasil non-pangan produk yang dihasilkan yaitu vaksin, antibiotik, dan hormon pertumbuhan untuk hewan. Itu rekayasa genetik. Terus kemudian cloning. Udah ada yang pernah dengar dengan cloning? Ada yang bisa menjawab? Domba apa nih, Ken? Domba dulu. Pinter banget. Masa cuma nih Ken yang tadi bisa menjawab, yang lainnya masa nggak ada yang menjawab? Ibu kasih nilai bagus, kasih gampang nilainya. Pinter Ken ya. Jadi contoh dari cloning itu adalah domba doli. Domba cloning, pengertian dari cloning ya nak ya, proses untuk menghasilkan individu yang sama persis atau yang identik secara genetik. Prinsip kerja cloning adalah menyalin materi genetik DNA dari suatu individu dalam memasukkan ke dalam suatu embrio untuk menggantikan materi genetik embrio tersebut. Kemudian kelebihan dari bioteknologi modern ini yang pertama dapat menghasilkan bibit unggul, lalu mengatasi permasalahan pelestarian lingkungan, contohnya di halaman sekolah kita tadi yang Ibu jelaskan tadi, lalu menghasilkan produk kesehatan, menghasilkan kayak antibiotik tadi kan ada ya di bagian bagian. Lalu ada waktu produksinya lebih cepat, lalu ada mengatasi masalah genetik. Yang menghasilkan produk kesehatan itu tadi contohnya di selanjutnya ada kekurangannya menggunakan teknologi yang mahal, lalu menimbulkan kesenjangan ekonomi, produksi dapat menimbulkan reaksi alergi bagi seseorang yang sensitif, dan yang terakhir mengurangi plasma luka. Nah, materinya udah selesai. Di sini Ibu meminta kalian untuk mencari kelompok, membuat kelompok kecil. Lalu setelah itu silakan kalian berdiskusi, kemudian membuat peta konsep. Setelah itu dipresentasikan. Ibu kasih waktu 30 menit dari sekarang. Silakan dibuat. HP-nya silakan ditutup ya. Iya, betul. Gimana? Ada kesulitan atau tidak? Ya, bentar ya. Jangan ngobrol ya, segera diselesaikan. Siska gimana? Ada kesulitan atau tidak? Belum ada kesulitan? Ya. Rencana ada kesulitan berarti ya? Ya udah segera diselesaikan, jangan ngobrol itu. Ya, Bu, makan itu. Oke, Nana, waktunya udah cukup. Selesai nggak selesai, silahkan ditutup semua bukunya. Yang ada di meja, hanyalah peta konsepnya. Kemudian setelah membuat peta konsep ini, silahkan kalian mempresentasikannya di depan teman-teman semuanya. Silahkan kelompok siapa yang mau maju duluan? Jangan nunjuk Ken duluan aja kalau kalian maju. Silahkan maju nih Ken, Ibu mau melihat. Gimana? Silahkan berdiri nak. Sama-sama betul, silahkan berdiri. Silahkan maju nak ya, dijelaskan. Yang lain perhatikan, sekali perhatikan. Ya Bu. Jadi apa yang saya dapatkan dalam tema kali ini kurang lebih adalah bioteknologi itu terbagi menjadi dua, yaitu ada bioteknologi modern dan bioteknologi konvensional. Untuk bioteknologi modern itu dia sudah modern menggunakan alat-alat yang canggih, dan sedangkan untuk bioteknologi tradisional biasanya dia tidak membutuhkan biaya dan alat-alat yang canggih, dan biasanya dia hasil dari turun-temurun saja. Nah, untuk bioteknologi modern itu ada 3 pembagian kelompoknya, yaitu yang contohnya yaitu kultur jaringan, rekayasa genetik, dan cloning. Untuk kultur jaringan biasanya itu digunakan untuk tanaman-tanaman hias, sedangkan rekayasa genetik contohnya adalah golden rice. Nah, sedangkan cloning itu ada domba doli. Nah, sedangkan untuk bioteknologi tradisional atau konvensional itu biasanya
Silakan kelompok selanjutnya untuk mempresentasikan. Silakan kembali ke tempat duduknya. Langsung ya nak ya. Oh, kelompok Siska yang maju dulu aja, nggak apa-apa. Silakan. Siska dan Rahma ya namanya. Baik, saat di sini kami akan mempresentasikan hasil kereta konsep dari kami ya, yaitu tentang bioteknologi. Nah, bioteknologi itu ada dua, yaitu modern sama yang tradisional. Dan yang modern itu contohnya kayak susunan, ya bu ya. Yang tradisional contohnya Yang tradisional itu kayak kecap, tempe itu. Nah, kalau yang modern itu dibagi jadi tiga subsegmen, rekayasa genetik dan cloning. Kalau yang tradisional itu ada di bidang pangan seperti yogurt, tempe dan kecap. beri aplaus untuk kelompok Siska. Silakan kembali ke tempat duduknya. Dan selesai ya nak materi kita hari ini. Kurang dan lebihnya ibu mohon maaf, silahkan dikemas materi hari ini. Jangan lupa dipelajari lagi nanti. Ya udah, kurang dan lebihnya ibu mohon maaf, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam.